Saudara-saudara terkasih, Shalom. Apa kabar? Semoga semua baik-baik, sehat ya. Dengan iman yang kokoh, sekokoh iman Petrus yang Injilnya kita dengarkan hari ini. Kalau iman kita kokoh, relasi kita dengan Tuhan kuat, relasi satu sama lain juga baik, kuat. Relasi suami istri juga baik kalau didasarkan atas iman yang kokoh, iman yang kuat. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus pergi ke wilayah Kaisaria Filipi dan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kisah Injil ini terjadi sekitar 20 mil sebelah utara Danau Galilea. Itu ada di luar wilayah kekuasaan Herodes dan jauh dari pengawasan orang-orang Farisi. Apa yang kita dengarkan adalah obrolan, percakapan pribadi antara Yesus dan para muridnya, memberi para murid kesempatan untuk berbicara kepada Yesus secara terbuka, tanpa ketakutan terhadap ancaman Herodes dan orang-orang Farisi. Maka percakapan ini bersifat sangat pribadi, sehingga para murid dapat menyampaikan pemikiran mereka tanpa rasa takut. Dalam percakapan itu Tuhan Yesus menanyakan dua pertanyaan. Pertama, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Dan pertanyaan yang kedua, menurutmu siapakah aku ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini Yesus membiarkan para murid untuk berbagi pendapat orang-orang lain tentang dirinya, dan kemudian Tuhan Yesus meminta pendapat pribadi para murid. Petrus menjawab dengan berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias itu berarti orang yang terurapi. Kita sering menyebut dengan kata Kristus, Yesus Kristus, Yesus Mesias. Bayangkanlah jika Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada kita masing-masing, karena kita adalah juga murid-murid Yesus. Apa yang akan kita katakan? Kebanyakan dari kita saat mau menerima sakramen penguatan atau sakramen baptis dewasa, kita mendengarkan pertanyaan ini. Dan kita mengetahui rumusan-rumusan dari orang lain, dari gereja. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Putra Bapa. Kita sering mendengarkan itu ya. Namun terkadang hal-hal itu tadi adalah gagasan-gagasan yang lebih ada di kepala kita, di otak kita, daripada di hati kita. Betul tidak? Kalau tidak betul, saya senang sekali ya. Artinya semuanya itu sudah menyatu raga, ada di dalam hati Anda semua, Bapak Ibu semua. Mempercayai hal-hal tentang Yesus tidak sama dengan mempercayai Yesus. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, siapakah aku ini? Kata Yesus, apa yang akan kita jawab? Mestinya kita mengatakan secara pribadi, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah Tuhanku. Bukan sekedar Sang Juru Selamat,
bukan sekedar Sang Gembala, bukan sekadar Tuhan di atas sana. Dia adalah Tuhanku, Sang Juru Selamatku. Dia adalah penebusku. Percaya kepada Yesus harus datang dari hati, bukan sekedar dari pikiran belaka. Pemahaman mengerti dengan pikiran itu penting, tetapi mencintai dan merindukan dengan hati itu lebih penting lagi. Iman yang mendalam dan pribadi kepada Yesus berasal dari satu sumber, yaitu Bapa yang berbicara kepada kita, kepada hati kita, melalui Roh Kudus-Nya, menjelaskan kepada kita, sehingga kita menerima secara pribadi. Kita dibaptis sebagai orang Katolik dengan penuh kebebasan mengikuti hati nurani kita, bukan? Karena kita percaya Roh Kudus berbicara kepada kita dengan akal budi yang diberikan kepada kita, dengan hati yang membuat kita rindu mencintai Tuhan. Setelah Petrus berkata bahwa dia percaya kepada Yesus, Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Petrus, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi keyakinan Petrus bukan hanya berasal dari pendapat orang lain atau pendapat umum, tetapi berasal dari Bapa di surga. Itulah mengapa kita sering menyebut yang namanya iman itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Iman pribadi Petrus menjadikan Petrus sebagai pondasi atau landasan bagi gereja Kristus. Yesus berkata, "Kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku, dan tidak ada yang dapat menghancurkannya." Pernyataan ini menunjukkan Yesus menjadikan Petrus sebagai pemimpin gereja Yesus dan memberinya kunci kerajaan surga bagi semua orang. Demikian pula iman pribadi kita menjadi landasan yang kuat bagi gereja Tuhan di dalam hati kita. Ketika iman kita berasal dari wahyu pribadi, anugerah Bapa sendiri, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Kalau kita meyakini itu, tidak ada yang bisa mengambilnya, menghancurkannya. Kita bisa mengorbankan nyawa demi iman itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Petrus dan para martir yang lain. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, Yesus pun melakukan pembicaraan pribadi dengan kita masing-masing. Sama seperti dia membawa para murid ke tempat yang tenang, dia ingin selalu terhubung dengan kita masing-masing dalam doa, melalui doa, dalam hati dan jiwa kita sendiri. Di dalam doa pribadi kita, Yesus ingin kita menjawab pertanyaan Yesus tadi dengan iman pribadi kita. Dia ingin kita mengungkapkan siapa Dia kepada kita masing-masing. Iman pribadi ini adalah landasan kokoh kita, dan Yesus membangun gerejanya dalam diri kita dan melalui kita di atas landasan ini. Itulah mengapa ada yang disebut sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Gereja rumah tangga yang terdiri dari
Orang-orang Kristiani, Bapak, Ibu, dan anak-anaknya dibangun kuat jika suami dan istri masing-masing memiliki iman pribadi yang kokoh pada Tuhan. Dengan demikian masing-masing bisa saling menguduskan dan hidup di dalam sakramen perkawinan yang hidup. Jika rumah tangga memiliki persoalan berat, seringkali karena salah satunya sedang memiliki masalah iman pribadi ini. Iman pribadinya melemah atau tidak dirawat misalnya, membuat rumah tangga terancam roboh. Saat itu semakin disadarkan bahwa iman pribadi itu semakin penting. Saya teringat akan kisah dua orang Katolik yang menikah dengan dua anak, tetapi defisit afeksi. Suami tidak pernah mengalami dicintai sungguh-sungguh oleh orang tuanya, maka juga tidak bisa menunjukkan cinta, apalagi romantis pada istrinya ya. Itu membuat sang suami tidak perhatian pada istri. Apa yang terjadi? Tidak dibelai oleh sang suami, istrinya cari perhatian yang lain. Walaupun orang Katolik. Tetapi ada saatnya ketika mereka sudah semakin keras sikap buruknya, maka mereka memutuskan kita cerai saja. Lalu masing-masing membawa lawyer untuk persiapan membagi gono gini ya. Siapa yang mengurus anak juga dibicarakan. Siap-siap mendaftarkan ke pengadilan, menjadwalkan. Ada titik di mana sang istri yang memiliki iman pribadi itu sadar ini salah. Ini tidak sesuai dengan iman saya kepada Tuhan Yesus yang saya cintai. Maka dia mengadakan retret, dibimbing, dan mau memperbaiki diri sebagai perempuan baik-baik yang bijaksana. Sang suami yang tadi saya sebut sebagai defisit afeksi melihat perubahan yang sangat bagus dari sang istri, tersentuh hatinya. Ingat, kejahatan dibalas dengan kebaikan ya. Maka kebaikanlah yang menyentuh hati orang. Maka dia pun juga ingin memperbaiki diri. Lalu retret juga. Dan dibimbing, akhirnya dia berubah. Dua orang yang siap ke pengadilan ini akhirnya memutuskan tidak mau ke pengadilan. Ini bukan cara Tuhan. Ini bukan cara orang Katolik. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang kita cintai. Maka mereka liburan bersama, punya anak lagi, ya, menjadi keluarga yang bahagia, lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Iman pribadi yang semakin kuat, dirawat semakin baik. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur atas anugerah iman yang diberikan Tuhan. Mari kita merawatnya. Mari kita terus merindukan dan mencintai Tuhan yang lebih dahulu telah mencintai dan memanggil kita. Amin.